Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Masih sehat dan semangat? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di pelajaran kimia di pertemuan ke-11 yang sudah kita lewati. Kita melanjutkan materi tentang ikatan kimia, yaitu jenis ikatan yang kedua, yaitu ikatan kovalen. Sebelumnya sudah saya jelaskan tentang ikatan kimia yang pertama, yaitu ikatan ion. Silahkan diingat kembali bagaimana proses pembentukan ikatan ion. Kemudian kita lanjutkan jenis ikatan yang kedua, yaitu ikatan kovalen. Tujuan pembelajaran ini adalah harapannya kalian bisa menjelaskan pengertian ikatan kovalen. Kemudian tujuan yang kedua adalah mendeskripsikan proses pembentukan ikatan kovalen. Kita mulai dari pengertian ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, ikatan kovalen ini terjadi antara sesama unsur non-logam, yaitu terjadi antara unsur golongan 6A dengan golongan 7A. Bisa antara. Jadi kemungkinannya adalah ikatan ini terjadi bisa antara unsur golongan yang ada di golongan 6A dengan 7A atau sesama golongan 6A dan sesama golongan 7A. Nah, penulisan bersama pasangan elektron itu dinyatakan dengan struktur Lewis. Masih ingat ya, struktur Lewis? Ya, kemudian jadi tidak boleh ketinggalan bagaimana cara menuliskan struktur Lewis. Nah, ada dua macam pasangan elektron. Yang pertama adalah PEI atau kepanjangan dari pasangan elektron ikatan. Nah, pasangan elektron ikatan ini adalah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan, digunakan bersama-sama untuk berikatan. Sedangkan yang kedua adalah pasangan elektron bebas atau sering disingkat dengan PEB. Nah, PEB ini adalah pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan banyaknya pasangan elektron ikatan. Kita mengenal ada 3 jenis ikatan kovalen. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Di sini tandanya strip 1. Artinya ikatan tunggal. Apa itu ikatan kovalen tunggal? Ikatan kovalen tunggal itu adalah ikatan kovalen yang terjadi jika terdapat satu pasangan elektron ikatan yang digunakan bersama-sama. Contohnya adalah ikatan yang terjadi pada unsur atau ikatan yang terjadi pada H2, molekul H2. Nah, molekul H2 ini adalah molekul ikatan yang terjadi antara unsur H dengan H, di mana H ini memiliki elektron valensi 1. Ya, yang ini juga. Nah, untuk bisa saling berikatan, maka H ini akan mengikuti aturan duplet, yaitu harus memiliki 2 elektron valensi. Nah, karena H di sini hanya 1, ini kan tidak stabil. Supaya stabil, maka H ini pinjem punya elektron H yang satunya. Ya. Sehingga H yang di sebelah kiri meminjam elektron punya H yang di sebelah kanan. Pinjam 1, jadi elektronnya menjadi 2. Begitu juga H yang ada di sebelah kanan. Dia memiliki 1 elektron. Nah, supaya stabil dia meminjam 1 elektron H yang berada di sebelah kiri. Nah, ini tanda titik dan silang ini yang disebut sebagai PEI, pasangan elektron ikatan. Jadi ini ada satu pasang, ya ada satu pasang. Jadi PEI-nya ada 1. Nah, PEI ini kalau kita tuliskan dalam bentuk ikatan itu disimbolkan dengan tanda strip 1. Artinya apa? Artinya ini adalah merupakan ikatan tunggal. Ya, H berikatan tunggal dengan H.
Kemudian contoh yang kedua adalah ikatan pada senyawa H2O. Di sini hanya ada 2, O-nya ada 1. Kita tuliskan di sini H ada 2, kemudian O-nya ada 1, kita tuliskan di tengah. Nah, H itu elektrovalensinya 1. Ini saya tuliskan dengan tanda silang. Kemudian O itu elektrovalensinya 6. Jadi saya tuliskan sedemikian rupa sehingga ada elektron yang berpasangan. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. H ini punya 1 elektron, supaya stabil dia pinjem elektronnya H sebanyak 1. Begitu juga H yang sebelah kanan, dia punya 1 elektron, supaya stabil dia meminjam 1 elektron punya O. Nah, O sendiri bagaimana? O ini memiliki 6 elektron valensi. Nah, supaya stabil O ini juga meminjam elektronnya H masing-masing 1, yang sebelah kiri 1, yang sebelah kanan 1. Jadi ini saling meminjam, ya, supaya saling menguntungkan. Nah, di sini ada 1 ikatan tunggal, ini juga ada 1 ikatan tunggal. Nah, ini juga ada pasangan elektron, tapi ini namanya pasangan elektron bebas. Jadi tidak digunakan untuk berikatan, kita sebut sebagai PEB. Jadi PEB-nya ada 2, yaitu 1, 2 PEB. Sedangkan PI-nya ada 2, ini 1, 2. Nah, di sini tanda PE ini kita ganti dengan tanda strip, ikatan 1. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk ikatan, maka H ikatan tunggal, O ikatan tunggal H. Nah, ini adalah ikatan kovalen yang terjadi pada senyawa H2O. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2. Di sini tandanya strip 2. Maksudnya di sini adalah ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 itu adalah ikatan kovalen yang terjadi jika terdapat 2 pasangan elektron ikatan yang digunakan bersama-sama. Contohnya adalah ikatan yang terjadi pada molekul O2. Kita tahu O2 berarti ikatan antara O dengan O. O elektrovalensinya ada 6. Kita tuliskan O sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O yang satunya juga elektrovalensinya ada 6, dituliskan dengan tanda titik supaya beda. Nah, 6 ini supaya stabil, dia akan mengikuti aturan oktet. Dia berusaha memiliki 8 elektron valensi. Nah, caranya adalah dengan meminjam elektronnya O yang ada di sebelah kanan sebanyak 2. Begitu juga ini. Begitu juga dengan O yang di sebelah kanan, dia memiliki 6 elektron valensi. Supaya stabil, supaya 8 elektronnya, maka dia juga meminjam jumlah elektron O yang ada di sebelah kiri. Ini. Nah, ini yang disebut dengan PEI. Di sini ada 2 pasangan elektron. Pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan namanya PEI. Ada 2 PEI. Sedangkan yang tidak digunakan untuk berikatan ini ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi PEB-nya ada 4. Nah, kita tuliskan 2 pasang elektron ini kita tulis dengan tanda strip 2. Artinya ikatan kovalen rangkap 2. Jadi O ikatan rangkap 2 O. Nah, tanda 2 ini disebut dengan ikatan rangkap 2. Contoh yang kedua, ikatan yang terjadi pada CO2. CO2. C-nya non logam, O-nya juga non logam. C-nya ada 1, O-nya ada 2. O tadi sudah hafal ya. Jumlah elektronnya ada 6. Begitu juga yang satunya. Sekarang C itu elektrovalensinya ada 4. Kita tuliskan 4. Nah, kita tuliskan sedemikian rupa sehingga elektron itu bisa berpasangan. O yang ini jumlahnya 6. Supaya stabil dia pinjam punya elektron C sebanyak 2. Sehingga jumlahnya 8. Yang sebelah kanan juga jumlah elektron valensinya 6, supaya 8 dia pinjam jumlah elektronnya C sebanyak 2. Nah, sekarang C elektron valensinya ada 4, berarti supaya 8 dia butuh 2. Maka caranya adalah dengan meminjam elektronnya O sebanyak 2 yang ada di sebelah kiri dan meminjam 2 elektron O sebanyak yang ada di sebelah kanan. Ini. Nah, ini saling meminjam. Jadi C pinjam elektronnya O,
Ya, O pinjam elektronnya C, masing-masing 2. Nah, ini ada PEI. Ini ada pasangan elektron ikatan sebanyak 2, ini double. Nah, ini PEI-nya di sini ada 2, ini juga ada 2, jadinya 4. PEB-nya karena tidak digunakan berikatan ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, dituliskan O ikatan rangkap 2, C ikatan rangkap 2, O. Senyawanya adalah CO2. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3. Ini tandanya strip 3, artinya rangkap ikatan rangkap 3. Nah, ikatan rangkap 3 ini adalah ikatan yang terjadi jika terdapat 3 pasang elektron ikatan yang digunakan secara bersama-sama. Contohnya adalah ikatan yang terjadi pada N2. N2 itu letaknya pada golongan 5A. Jadi elektrovalensinya 5. N2 berarti ikatan antara N dengan N. N jumlah elektrovalensinya 5. Kita tuliskan di sini 1, 2, 3, 4, 5. N yang 1 juga begitu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, N yang sebelah kiri memiliki 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga supaya stabil, supaya 8 dia butuh 3. Makanya dia pinjam jumlah elektron N yang ada di sebelah kanan sebanyak 3. Begitu juga yang kanan. Yang kanan ini ada 5. Supaya 8 dia pinjam 3 elektron valensi N. Nah, ini jadinya 8. Saling meminjam. Nah, di sini ada 3 pasang elektron ikatan. 1, 2, 3. Jadi PEI-nya ada 3. PEB-nya ada berapa? PEB-nya ada 1, 2. Nah, dituliskan menjadi N ikatan rangkap 3 N. Nah, rumus senyawanya adalah N2. Itu jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama. Kemudian lanjut jenis ikatan berikutnya, ikatan kovalen koordinasi. Jadi ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan kovalen yang dimana pasangan elektron yang digunakan bersama hanya berasal dari salah satu atom saja. Contohnya adalah ikatan yang terjadi pada molekul senyawa SO3. SO3. S-nya 1, O-nya 3. Bagaimana proses terjadinya ikatan koordinasi, kovalen koordinasi pada SO3? Sama. Kita tuliskan O sebanyak 3, S-nya 1. Nah, masing-masing O itu elektrolisnya 6. Kita tuliskan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. S juga sama, dia berada pada golongan 6, elektrovalensinya berarti 6. Saya tuliskan dengan tanda silang lambang Lewisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, O yang ini supaya stabil dengan jumlahnya 6. Supaya stabil maka dia perlu 2. Maka dia pinjam elektronnya S sebanyak 2. Yang ini juga sama, O punya 6 elektron, supaya 8 maka dia pinjam elektronnya S. Yang kanan juga sama, elektronnya ada 6, supaya 8 maka dia pinjam 2 elektronnya S. Nah, sekarang gantian S. S ini memiliki jumlah elektron sebanyak 6 juga. Berarti dia butuh 2. Nah, tinggal dipilih mau pinjam yang kiri, kanan, atau yang bawah. Nah, di sini saya contohkan S ini pinjam jumlah elektron yang O yang ada di bawah. Nih. Ya. Jadi S dengan O yang di bawah ini dia saling meminjam. Tapi O yang ini, O meminjam elektronnya S, tapi S tidak meminjam O. Begitu juga ini. Ya, O meminjam elektronnya S, tetapi S tidak meminjam elektron O yang ada di sebelah kanan. Nah, ini yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Karena pasangan elektron ini hanya berasal dari salah satu atomnya saja. Dalam hal ini adalah dari S. Nah, yang ini ada 2 pasang elektron juga. Ini disebut dengan ikatan kovalen biasa, yaitu ikatan kovalen rangkap 2. Kalau kita tuliskan bedanya ini O
ini kata ikatan kovalen koordinasi. Ini simbolnya dengan tanda panah di kiri. Kemudian S ini juga koordinasi, membedakannya dengan, kemudian yang bawah adalah ikatan kovalen rangkap 2, jadi stripnya 2. Itu ikatan kovalen koordinasi. Kemudian ada lagi jenis ikatan kovalen berdasarkan kepolaran. Ada ikatan kovalen polar dan ada ikatan kovalen non polar. Ikatan kovalen polar itu apa? Ikatan kovalen polar itu adalah ikatan dua atom yang berbeda keelektronegatifannya sehingga membentuk molekul dwiatom atau dua atom yang berlawanan muatannya. Cirinya adalah bentuk molekulnya asimetris atau tidak simetris, beda keelektronegatifannya besar, kemudian terdapat PeB di sekitar atom. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar itu adalah ikatan dua atom yang tidak mempunyai beda keelektronegatifan. Cirinya bentuk molekulnya simetris, beda elektronegatifannya kecil atau bahkan 0, kemudian tidak terdapat PeB di sekitar atom pusat. Contohnya bagaimana? Contohnya bisa dilihat. Contoh yang senyawa polar. Nah, senyawa ini kan bisa terdiri dari 2 atom, bisa lebih. Nah, contoh kalau terdiri dari 2 atom, kalian bisa lihat. Jadi kalau yang terdiri dari 2 atom, contohnya ini HCl, HBr, HI, HF. Nah, itu bisa kalian lihat di sini jenis atomnya berbeda. H dan Cl, H dan Br, H dan I, H dan Af. Jadi atomnya berbeda jenisnya. Nah, kalau lebih dari 2 atom, contohnya di sini NH3. NH3 cirinya adalah tadi atom pusat memiliki PeB. Nah, contohnya di sini NH3. N itu elektronnya, elektron valensinya 5. Saya tuliskan dengan tanda lambang Lewis 3, lambang Lewis 5 dengan tanda titik 1 2 3 4 5. H itu 1 1 1 1. Nah, di sini H supaya stabil dia harus punya 2 elektron, maka dia pinjam punya N. Ini juga sama, pinjam punya N sebanyak 1, yang ini juga. Nah, N supaya stabil dia pinjam punya H masing-masing 1 supaya 8, karena dia sudah punya 5. Masing-masing pinjam 1. Nah, di sini ada PeI. Nah, ini N-nya sebagai atom pusat dia masih memiliki PeB. Ini N sebagai atom pusat masih memiliki PeB. Maka ini disebut sebagai polar. Kemudian jenis yang kedua adalah yang contoh senyawa nonpolar. Jadi kalau terdiri dari 2 atom, maka jenis atomnya sejenis. Kalian lihat H2, H dengan H, I2, I dengan I, O2, O dengan O, F2, F dengan F, Cl2, Cl dengan Cl. Jadi atomnya sejenis. Nah, kalau yang lebih dari 2 atom, kita bisa lihat atom C-nya, atom pusatnya. Atom pusatnya tidak memiliki PeB. Contohnya CH4. CH4. Berarti C hanya sebanyak 4. Masing-masing kita tuliskan H itu elektron valensinya 1. Saya tuliskan dengan lambang Lewis tanda silang 1 1 1 1. C itu elektron valensinya 4. Saya tuliskan dengan tanda titik 1 2 3 4. Nah, supaya stabil H ini harus pinjam 1 punya C. Yang ini juga, yang kanan juga. Nah, C dia punya 4, supaya 8 dia harus pinjam masing-masing 1. Pinjam 4 ya, masing-masing dari ini 1 1 1 1. Nah, ini semuanya adalah PeI. Jadi atom pusatnya C itu tidak memiliki PeB. Maka dia disebut sebagai ikatan kovalen nonpolar. Kalau kita lihat kepolarannya. Selanjutnya adalah sifat senyawa ion. Berbeda dengan sifat senyawa kovalen, ini salah. Kovalen. Ya, sifat senyawa kovalen. Jadi berbeda dengan sifat senyawa ion. Ya. Nanti bisa dilihat di materi ikatan kovalen, bisa dibaca sendiri. Jadi yang pertama adalah sifat wujud zatnya pada suhu kamar bisa berupa gas, bisa berupa cair, atau bisa berupa padatan lunak. Bersifat lunak dan tidak rapuh. Kemudian
Yang ketiga, umumnya tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik. Contohnya kloroform dan ether. Kemudian titik didih dan titik lelehnya rendah. Umumnya tidak dapat menghantarkan listrik. Dan yang terakhir adalah tersusun oleh molekul-molekul. Ya, demikian penjelasan singkat tentang apa itu ikatan kovalen dan proses terbentuknya ikatan kovalen serta jenis-jenis ikatan kovalen dan sifat dari senyawa kovalen. Semoga yang sederhana ini bisa dipahami dan jangan lupa setelah membaca materi ikatan kovalen dan melihat video ini, jangan lupa kalian kerjakan tugas yang sudah di-upload di Moodle. Dan tugas ini akan berpengaruh terhadap nilai kalian. Begitu saja, mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap semangat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.